Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas. Usai Sri Susuhunan Pakubuwono atau PP13 mangkat, konflik suksesi yang menjadi sejarah panjang keraton tersebut kembali terjadi. Konflik kali ini persis seperti yang terjadi usai wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004 lalu, yakni munculnya Raja Kembar. Dua putra Pakubuwono XIII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Hangabei dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamengkubuwono. Keraton Solo atau Keraton Surakarta Hadiningrat bukan cuma tempat tinggal raja. Ini adalah lambang warisan budaya Indonesia yang masih hidup. Tradisi-tradisinya sudah membentuk keluarga raja dan kota Solo selama bergenerasi-generasi. Hari ini setelah wafatnya Pakubuwono XII, pertanyaan tentang siapa penerusnya jadi inti budaya Jawa. Gusti Purbaya yang kemungkinan besar akan jadi penerus, berdiri di persimpangan tradisi dan perubahan. Ini bukan cuma urusan keluarga, ini adalah momen penting untuk masa depan keraton dan negara. Proses pergantian raja itu rumit, melibatkan adat kuno, hubungan keluarga, dan politik modern. Penunjukan Gusti Purbaya adalah peristiwa besar bagi Surakarta dan Indonesia, yang menunjukkan perjuangan untuk menjaga tradisi di dunia yang terus berubah. Dengan mengikuti perjalanannya, kita bisa lihat bagaimana keputusan di dalam keraton bisa memengaruhi masyarakat luas. Kisah Gusti Purbaya penuh drama, harapan, dan ketegangan antara yang lama dan yang baru. Ini seperti cerminan tantangan Indonesia sendiri dalam mencari identitas dan warisan. Saat kita menyelami pergantian ini, sebenarnya kita bertanya, bagian mana dari masa lalu kita yang akan kita bawa ke depan? Peristiwa di Solo hari ini akan membentuk masa depan salah satu lembaga budaya terpenting di Indonesia. Mari kita mulai kisah calon raja baru ini. Untuk memahami kejadian hari ini, kita harus melihat ke belakang. Keraton Solo, yang didirikan pada tahun 1245, adalah keturunan langsung dari Kesultanan Mataram dan pusat budaya Jawa. Pakubuwono XII mewarisi keraton yang terpecah karena konflik internal, yang dikenal sebagai Dwi Tunggal, yang memecah belah keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Meskipun ada perjuangan ini, beliau berusaha menjaga tradisi dan akhirnya berdamai dengan kerabatnya, membuka jalan untuk suksesi yang jelas. Prinsip paujeran atau hukum adat memandu suksesi, tetapi pengecualian dan faktor politik seringkali membuat prosesnya rumit. Keputusan Pakubuwono XII untuk menunjuk satu calon raja adalah langkah penting menuju persatuan. Warisan beliau adalah ketekunan dan harapan untuk masa depan yang lebih bersatu. Inilah warisan yang harus diemban Gusti Purbaya sekarang. Di tengah cerita ini, ada Gusti Purbaya, putra Pakubuwono XII dan Permaisuri. Garis keturunannya memberinya hak terkuat atas takhta, sesuai tradisi. Tapi Gusti Purbaya juga sosok modern, berpendidikan hukum dan kebijakan publik, menjembatani dunia di dalam dan di luar keraton. Dia digambarkan sebagai orang yang bijaksana, hormat, dan diam-diam mempersiapkan diri untuk memimpin, menghadiri upacara dan belajar dari para sesepuh. Dibesarkan untuk menjadi simbol persatuan, dia dipandang sebagai harapan untuk menyembuhkan perpecahan lama. Penunjukannya sebagai calon raja adalah langkah sengaja untuk mengembalikan suksesi tradisional dan stabilitas. Pilihan Pakubuwono XII dimaksudkan untuk menyembuhkan masa lalu dan memulai arah baru. Sekarang, Gusti Purbaya mewujudkan harapan untuk Keraton Solo yang lebih kuat dan bersatu. Perjalanannya baru saja dimulai. Penunjukan calon raja dalam tradisi Jawa adalah peristiwa sakral dan simbolis. Upacara Jumengan Gusti Purbaya, yang diadakan di tempat-tempat paling sakral di keraton, mengikuti ritual yang diturunkan selama berabad-abad. Upacara ini memohon restu dari Tuhan dan leluhur, menandai pangeran sebagai raja di masa depan. Pakaian khusus, pusaka sakral, dan sabda dalam titah raja membuat momen itu resmi dan mengikat secara spiritual. Dalam budaya Jawa, kekuasaan diterima sebagai amanat ilahi, bukan sekadar diambil. Jumenengan melegitimasi pewaris di mata keluarga dan alam spiritual. Tanpa ritual ini, posisi seorang pemimpin tidak lengkap. Dengan melakukan upacara lengkap, Pakubuwono XII mengirimkan pesan yang jelas, garis suksesi sudah ditetapkan.
Peristiwa itu adalah restu spiritual sekaligus pernyataan politik persatuan. Tradisi digunakan untuk mengakhiri tahun-tahun ketidakjelasan dan konflik. Erosidu untuk Keraton Jonatfontein. Suksesi keraton tidak pernah hanya tentang tradisi. Ini sangat politis. Keraton Solo, meskipun bukan lagi pemerintahan, memegang kekuatan simbolis yang besar, membuat kepemimpinannya berharga bagi politisi lokal. Kepentingan eksternal dan faksi internal telah lama memicu konflik keraton, masing-masing berharap memengaruhi takhta. Penunjukan Gusti Purbaya adalah langkah strategis untuk memutus siklus ini, memilih pewaris netral yang dibesarkan jauh dari politik keraton. Interpretasi hukum Jawa yang bersaing digunakan untuk melegitimasi klaim yang berbeda, menunjukkan bagaimana budaya dapat dipolitisasi. Pengakuan pemerintah terhadap Gusti Purbaya sebagai pewaris adalah dukungan kuat yang bertujuan untuk stabilitas dan persatuan. Keraton yang stabil bermanfaat bagi citra dan ekonomi kota. Keseimbangan antara tradisi, politik keluarga, dan kepentingan pemerintah membentuk masa depan Keraton Solo. Suksesi ini sama pentingnya dengan kekuasaan, seperti halnya warisan. Berita penunjukan Gusti Purbaya bergema di seluruh Surakarta, menimbulkan harapan dan kontroversi. Banyak yang melihat kenaikannya sebagai akhir dari konflik menyakitkan dan awal persatuan, merayakan kembalinya tradisi. Optimisme memenuhi media sosial dan percakapan lokal, dengan harapan keraton bisa kembali fokus pada budaya. Tapi tidak semua setuju. Beberapa faksi di dalam keluarga kerajaan dan pengikut mereka merasa dikesampingkan, mempertanyakan legitimasi keputusan tersebut. Suara-suara yang menentang ini, meskipun lebih tenang, tetap menjadi sumber potensi konflik di masa depan. Tokoh budaya dan sejarawan menyerukan rekonsiliasi, menekankan bahwa legitimasi seorang raja bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Klaim hukum atau tradisional saja tidak cukup, penerimaan adalah kuncinya. Kota Solo mengawasi, berharap persatuan akan mengalahkan perpecahan. Calon raja baru harus hati-hati mengelola kesetiaan yang terpecah ini. Masa depan keraton bergantung pada penyembuhan luka lama. Setiap suksesi kerajaan punya misterinya, dan Gusti Purbaya tidak terkecuali. Yang jadi pusat kontroversi adalah rumor tentang dekret raja, sabda dalam, yang secara resmi menunjuk ahli waris. Faksi yang menentang mempertanyakan prosesnya, mengisyaratkan bahwa tidak semua anggota keluarga diajak bicara, atau ada dokumen lain yang ada. Rumor ini, yang dipicu oleh kerahasiaan di masa lalu, menciptakan kebingungan dan teori konspirasi. Di era digital, teori semacam itu menyebar dengan cepat, membuat transparansi jadi sangat penting. Keraton sekarang punya kesempatan untuk memperjelas prosesnya dan membangun kepercayaan. Keterbukaan dan akses ke dokumen sejarah bisa membantu menyelesaikan keraguan. Hanya dengan transparansi misteri itu, bisa diakhiri. Masa depan Keraton Solo adalah tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat dalam acara keraton menjaga tradisi tetap hidup dan relevan. Para cendekiawan dan peneliti memainkan peran penting dengan mendokumentasikan sejarah dan memberikan wawasan untuk masa depan keraton. Kolaborasi antara keraton dan universitas bisa memadukan tradisi dengan pengetahuan modern. Masyarakat juga bisa membantu dengan berbagi cerita yang akurat dan konten positif tentang keraton, melawan rumor dan konflik. Keluarga dengan materi sejarah didorong untuk membagikannya ke arsip dan museum. Dengan menyatukan ingatan kolektif kita melestarikan warisan yang lebih kaya dan akurat. Bersama-sama, kita bisa membimbing keraton menuju masa depan yang cerah. Dengan naiknya Gusti Purbaya, Keraton Solo berada di persimpangan jalan. Tantangan terbesarnya adalah menyatukan keluarganya dan menyembuhkan perpecahan lama. Keraton harus membuka pintunya untuk masyarakat dan merangkul generasi muda. Pendidikan modern Gusti Purbaya bisa membantu membuat harta keraton dapat diakses oleh semua, melalui teknologi, arsip digital dan program baru. Pemuda adalah kunci untuk menjaga tradisi tetap hidup. Energi dan kreativitas mereka adalah masa depan keraton. Kisah Gusti Purbaya adalah kisah harapan bahwa konflik bisa disembuhkan, dan tradisi serta modernitas bisa hidup berdampingan. Perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan persatuan dan dukungan masyarakat, keraton bisa tetap menjadi mercusuar budaya Jawa. Babak selanjutnya belum tertulis, dan kita semua punya peran dalam membentuknya. Bagaimana menurutmu?
Mari kita lanjutkan percakapan penting ini. Mesagul Vualing that Fandang,